Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis Amanullah, NPM 04046 dari kelas B081. Kali ini saya akan menjelaskan tentang PPT algoritma dasar pada pertemuan yang keempat dengan dosen pengampu Faisal Mutakin, Eskom MT. Presentasi PPT ini guna memenuhi UTS algoritma dasar dari kelas B081. Kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur pemilihan, selection atau branching. Struktur pemilihan memungkinkan sesuatu aksi dieksekusi jika suatu kondisi terpenuhi atau tidak terpenuhi. Jadi, kali ini ada dua pilihan dari kondisi terpenuhi dan kondisi tidak terpenuhi. Struktur pemilihan mampu memungkinkan pemroses mengikuti jalur aksi yang berbeda berdasarkan kondisi yang ada. Tidak setiap baris program akan dikerjakan. Nah, tidak setiap baris program akan dikerjakan. Dalam hal ini maksudnya adalah jika kondisi terpenuhi dan dalam kondisi terpenuhi tersebut ada proses lagi, berarti kondisi yang tidak terpenuhi tidak akan dilanjutkan kembali. Jadi hanya dilanjutkan yang proses atau kondisi yang terpenuhi saja. Begitupun sebaliknya. Baris program akan dikerjakan jika memenuhi syarat. Jadi, struktur pemilihan adalah struktur program yang melakukan proses pengujian untuk mengambil suatu keputusan apakah suatu baris program atau blok instruksi akan diproses atau tidak. Kita lanjut. Nah, ini adalah contoh dari struktur pemilihan atau selection atau branching. Dalam hal ini adalah program diagram alur untuk swalayan. Terdapat diskon 10% jika total belanjanya sebesar 100.000 atau lebih. Nah, mari kita mulai. Yang pertama kita menginput pembeliannya, harga pembeliannya sendiri. Nah, dalam hal ini akan terjadi decision. Pembeliannya ini apakah lebih atau sama dengan 100.000. Jika iya, diskon akan dilakukan yaitu 0,1 karena tadi diskon 10% dikalikan pembeliannya tadi. Jika tidak, diskon akan menjadi 0 karena tidak memenuhi syarat dari decision-nya sendiri lebih atau sama dengan 100.000. Jika iya, diskon telah dilakukan dan akan dilanjutkan dengan proses pembayaran, yaitu pembayaran sendiri hasil dari harga pembelian tadi dikurangi diskon yang telah dihitung tadi. Dan jika tidak, tetap akan melaksanakan proses tersebut karena diskon sudah dipasang dengan harga 0. Jadi tidak ada diskon sama sekali. Kemudian dilanjutkan dengan output menampilkan pembayaran yang akan dilakukan dan setelah itu selesai. Kita lanjut dengan seleksi IF biasa. Hal ini di sini adalah terdapat gambar yang menunjukkan contoh dari seleksi if biasa. Yang pertama ada keterangan mulai dilanjutkan dengan decision kondisi 1. Nah, ini ada benar, salah. Jika benar akan melanjut ke perintah 1, tetapi jika salah melanjut ke kondisi 2. Kondisi 2 jika benar masuk ke perintah 2, kondisi kedua salah akan menuju ke perintah ketiga. Perintah 1 akan dilanjutkan dengan proses selesai dan perintah 3 akan selesai pula. Hal ini adalah seleksi IF biasa. Kemudian yang kedua adalah seleksi bersarang atau nested if. Hal ini dalam contoh kali ini yaitu menentukan algoritma dari predikat kelulusan. Berikut tabel dari predikat kelulusan tersebut yang akan dijanjikan algoritma nanti atau flowchart. IP lebih dari 2 kurang dari 2,75, predikatnya adalah lulus memuaskan. Lebih dari 2,75 dan kurang dari 3,50 lulus sangat memuaskan. Lebih dari atau sama dengan 3,50 dan kurang dari 4 lulus dengan ujian. Kemudian kita menampilkan atau membuat
pseudocode-nya dulu. Algoritma dari predikat kelulusan. Yang pertama, memasukkan nilai IPK. Kemudian melakukan pengecekan. Jika IP lebih atau sama dengan 2 dan IP kurang atau sama dengan 2,75, maka akan menampilkan lulus memuaskan. Sebaliknya, jika IP lebih atau sama dengan 2,75 dan IP kurang dari 3,50, maka akan menampilkan lulus dengan sangat memuaskan. Sebaliknya, jika IP lebih sama dengan 3,50 dan IP kurang sama dengan 4, maka akan menampilkan lulus dengan pujian. Jikalau IP yang Anda input atau Anda masukkan dalam flowchart tadi tidak memenuhi syarat dari ketiga syarat tadi, akan menampilkan data IP tidak valid. Nah, ini struktur pemilihannya. Akhir jika, dan akhir jika. Seleksi bersarang atau nested if sendiri, pengertiannya adalah seleksi yang bertingkat. Dilakukan apabila ingin menyeleksi kondisi secara lebih detail sampai suatu kondisi yang dikehendaki tercapai. Jadi dalam hal ini, kondisi akan tetap dilakukan apabila belum tercapai. Hal ini dapat berhenti setelah kondisi ini tercapai dilaksanakan. Berikut adalah contoh flowchart dari seleksi bersarang atau nested if. Nah, hal ini adalah tugas. Tugas kali ini telah kami kerjakan dan sudah kami kumpulkan melewati email ke Pak Faisal Mutakin. Terima kasih. Itu adalah presentasi PPT dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.